Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Bagaimana koneksi antar materi ini? Nanti akan kita uraikan di video ini. Saya Vita Permatasari dari SMP Negeri 4 Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut profil kami. Jangan lupa like, subscribe, and komentar video ini ya. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang koneksi antar materi, ada quotes ya. Semua pengetahuan itu terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan koneksi antar materi dari modul 2.1 dengan modul 1 yang sudah dipelajari sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, seperti diuraikan ini. Kemudian, bagaimana penerapan pembelajaran tersebut di kelas? Yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid berdasarkan aspek kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dalam proses, konten, ataupun produk. Di mana yang selanjutnya, manajemen kelas yang efektif dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan atau asesmen pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saat ini. Jadi, setiap proses, konten, atau produk pasti ada hasil akhir dan akan dilakukan penilaian berkelanjutan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal ini dapat kita uraikan dengan kategori kebutuhan belajar murid, di mana pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek oleh guru. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Jadi, sebelumnya mereka itu siap dan belajar terlebih dahulu. Kemudian, yang selanjutnya adalah minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minat. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi kita tidak mengekang murid seperti apa, tetapi biarkan mereka belajar sesuai minat mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu profil belajar. Guru memberikan kesempatan untuk belajar pada murid secara alami dan efisien tergantung gaya belajar mereka, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, serta lingkungannya. Jadi mereka dibebaskan untuk melakukan proses belajar di mana saja. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana sih? Di sini, guru menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi atau konten pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam dengan mempertimbangkan pemetaan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Guru memvariasi proses belajar yang beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada pemahaman murid terhadap hal yang telah dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang dilewati. Jadi diferensiasi tidak hanya produk saja, tetapi ada konten, proses, dan produk.
Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jadi, apa sih kaitannya modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Koneksi antar materinya yaitu semua pembelajaran ini adalah berpihak pada murid, di mana hal tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tersebut. Di sini mereka semua berkaitan, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi yang pertama atau kaitannya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah jika untuk pembelajaran diferensiasi, nanti sama semua, yaitu guru sebagai pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan belajar yang berpihak pada murid. Di mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun di masyarakat. Tugas sebagai guru menyediakan lingkungan belajar untuk tumbuh dan kembang anak secara maksimal sesuai kodrat masing-masing dan memastikan prosesnya selamat dan bahagia. Jadi, dalam prosesnya murid sebagai anak ya, kodratnya adalah bermain. Jadi biasanya bermain sambil belajar. Untuk keterkaitan yang kedua antara modul 2.1 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, di mana nilainya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru harus selalu berpikir dalam proses menuntun dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang dapat saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Nah, sedangkan untuk perannya mewujudkan kepemimpinan murid, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar dan mendidik karakter baik murid di sekolah. Keterkaitan yang selanjutnya yaitu dengan visi guru penggerak, modul 1.3. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. A. Ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Dan A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan keterkaitan yang terakhir yaitu dengan modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid untuk memiliki rasa iba dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelas, sehingga murid merasa diri menjadi bagian dari kelasnya. Nah, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1 dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian dapat disimpulkan bahwa simpulan koneksi antar materi ini yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, nilai guru penggerak yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Berikut tadi adalah koneksi antar materi dari modul 2.1 dengan modul 1 yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan bisa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.